Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin, para orang tua, para hujjaj, hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masuk dalam bahasan An-Fa'dil Hukama. وطلبت نور القلب في صلاة النهار جهرا أي في ظهور الناس فوجدته أي ذلك النور في صلاة الليل سرا. Dan banyak orang yang mencari cahaya di dalam hatinya, didapati cahaya dalam hatinya di sholat malam secara rahasia. Di hati ini ada cahayanya yang bisa menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya kalau nggak ada cahayanya sulit menerima taufik hidayah atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Hanya al-ilmu nurun, dan ilmu ini cahaya. Ini cahayanya wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah ini tidak bisa masuk orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya kalau hati kita bercahaya, ilmu bercahaya, gampang masuknya. Tapi kalau hati kita cahayanya hilang karena dosa, nah ini sulit untuk mau menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cahaya yang dicari hati kita ini ada di sholat malam. Ai maqduman minan nas, atau enggak terlihat oleh manusia. Jadi orang tahajud itu enggak ada yang melihat kecuali dirinya dan keluarganya aja. Kalau kita berjamaah banyak yang lihat. Nah, makanya Allah senang apabila ada seorang hamba yang bangun fi jawfil lail, di sepertiga malam terakhir, lalu dia nikmat bermunajat, berdoa, baca Al-Quran, berzikir, gak ada yang lihat. Wa qala alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu rabb min al-abdi fi jawfil lailil akhir. Hamba yang paling dekat kedudukannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu kapan waktunya? Fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Itu waktu paling dekat kita jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'at faqul, apabila kita bisa menjadi orang yang ingat kepada Allah di hari-hari itu, di waktu-waktu itu sepertiga malam terakhir, maka jadilah salah satu di antara bagiannya. Walaupun gak semua sepertiga malam, mungkin seperempatnya atau setengahnya atau 2/3-nya atau sepertiganya dari sepertiga malam. Jadi kalau malam itu dibagi menjadi 12, dari jam 6, 7, 8, 9, 10, itu yang pertama. 11, 12, 13, nah itu yang kedua. Nah, jadi setengah 2, setengah 3, setengah 4 itu sepertiga malam terakhir. Udah kita sholat 2 rakaat.
Nah, itu waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba yang bangun malam itu insya Allah itu tanda hatinya punya cahaya. Sebab pada orang yang bangun malam itu bukan untuk sholat malam, untuk tawuran. Tawuran kan banyak anak-anak sepertiga malam itu, jam 2, jam 3, jam setengah 4 menjelang subuh. Itu anak-anak sudah merencanakan begini begitu. Itu sepertiga malam juga. Ada juga yang main gaple sepertiga malam. Ada juga yang main karambol. Ada yang ngobrol kalau tidur. Ada yang main game. Jadi sepertiga malam ini waktunya sama, tapi kedudukannya seorang hamba beda. Waktunya sama ya. Jadi di Gang Dewa sama di Kampung Rambutan sama sepertiga malam. Kira beda. Di sini pagi-pagi kan sepertiga malam sama semua. Maka jadilah bagian di antara salah satunya. Walaupun cuma 15 menit, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah. Rawahu Tirmidzi hadis Imam Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala rak'atani yarka'uhuma ibnu Adam min jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha walaula an asyqa ala ummati la faradtuhuma alaihim. 2 rakaat yang dikerjakan oleh anak cucu Nabi Adam di sepertiga malam terakhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia seisinya nih yang orang rebutin sekarang itu enggak lebih baik daripada 2 rakaat sholat malam atau sholat tahajud gitu. Apalagi 4 rakaat, apalagi ditambah dengan witir. Jadi jamaah enggak usah ribut. Kita enggak dapat bagian di Raja 4. Ya biar ini buat mereka-mereka dan sholat cari. Itu manusia luar biasa tuh ya. Semua dikeruk sampai melupakan hak-haknya sunatullah, haknya alam. Jadi alam ini juga punya haknya. Nanti kalau misalnya ini alam dirusak, nanti yang berakibat adalah manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di laut dan di bumi karena perilaku manusia. Manusia ini laku luar biasa. Manusia lakunya luar biasa dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Binatang makannya itu aja udah, nggak makan nikel, nggak makan batu bara, nggak makan minyak. Makanya kalau ayam dari dulu zaman kita kecil sampai sekarang jagung gabah. Pernah makan rumput jarang-jarang, atau makan cilok nggak ada. Jadi jam ayam nggak ada yang makan cilok, nggak ada yang makan seblak. Dulu kita nggak ada seblak, sekarang ada seblak. Nah, kita kembali kepada ini. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku kata Nabi, maka aku akan wajibkan bagi umatku untuk bangun malam. Nah, makanya jamaah ini mudah-mudahan ahli bangun malam semua ini. Itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kenapa? Karena 2 rakaat ini nanti akan menyelamatkan kita di alam barzah, di sirat, di padang mahsyar, lalu digiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kehidupan kita. Kalau di dunia ini cuma mampir doang, ibarat orang cuma sebentar aja habis itu pergi lagi. Karena perjalanan kita jauh dan tidak ada yang tahu sampai kapan ujungnya. Di alam barzah aja Nabi kita udah lebih dari 1400 tahun. Nabi Ibrahim lebih dari 4000 tahun udah meninggal dunia. Nabi Adam alaihissalam udah lebih daripada 7000 8000 tahun yang lalu. Nabi Adam alaihissalam. Kemarin saudara kita udah meninggal beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu butuhnya amal ibadah kita di dunia yang kita lakukan, diantaranya itu sholat malam, karena nanti akan menjadi cahaya bagi ahlinya di alam barzahnya dan di padang mahsyarnya.
Yang mudah-mudahan kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum tidur kita baca doa yang dianjurkan oleh Nabi. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, bin nas, baca ayat kursi, baca Amanar Rasul, baca sholawat, baca zikir-zikir, baca doa. Nah, itu yang dianjurkan oleh sampai kita tidur. Jangan tidur kita itu ngelihat ngelihat TikTok, ngelihat Instagram. Wah, pusing kalau kita ngelihat Instagram, TikTok tuh. Rawahu Ibnu Nadar, hadis riwayat Imam Ibnu Nadar. Wa talabat nurul qiyamah bil judi was sakhawah fawajadtuhu fil atshi was saumi. Wa Sa'al bin Sa'd radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selanjutnya yang kedua, orang banyak menginginkan cahaya di akhirat. Didapati cahaya ini fil atsi fis saumi, dengan haus di ketika seorang hamba berpuasa. Sa'al bin Sa'd radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu aina as-sha'imuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughriqa falam yadkhulu minhu ahad. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya pintu Rayyan. Jadi pintunya banyak, pintu sedekah, pintu tahajud, pintu birrul walidain, pintu jihad, pintu thalabil ilmi, pintu tahajud. Maksudnya di antaranya pintu Rayyan ini orang yang gemar puasa di dunia. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan ini selain orang yang ahli puasa. Jadi orang yang puasa-puasa aja. Yuqalu aina as-shaimun, lalu dikatakan ada suara di mana mereka yang biasa di dunia puasa. Fa yaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa ala falam yadkhul minhu ahad. Apabila sudah diseru di mana orang yang biasa puasa, mereka berdiri semua, berdiri berbaris, masuk semua dari pintu Rayyan. Nah, ketika semuanya masuk, ditutup pintu Rayyan ini, tidak ada yang bisa masuk lagi dari pintu Rayyan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam pintu Rayyan, atau pintu yang mana aja. Makanya kita masing-masing punya atau ada amalan-amalan yang diistiqomahkan. Misalnya jamaah istiqomah puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Nggak puasa Senin Kamis, istiqomah baca Al-Quran. Al-Quran berat juga Ustaz, berat. Lalu ada juga istiqomah sedekah. Istiqomah sedekah berat juga. Sholat berjamaah berat juga, semuanya berat. Yang paling utama hati kita. Kalau semuanya berat, jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa benci kepada umat manusia atau kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena ujung-ujung semua amalan tadi yang disebut, sholat berjamaah, tahajud, sedekah, haji, umroh, itu agar dosa kita diampuni dan hati kita bersih. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat lagi harta, benda, anak, keturunan, jabatan, kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi semua muara daripada amal-amal ibadah itu hatinya bersih. Jadi kalau jamaah udah punya hati bersih ini, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa hasut. Nah, mudah-mudahan termasuk yang memiliki qalbun salim, itu yang paling utama. Jadi ada juga orang yang ahli Quran atau baca Al-Quran terus, tapi benci sama saudaranya sesama muslim. Bukan didoain itu saudara sesama muslim, tapi dibenci, nggak mau duduk bersama mereka.
Nah ini nggak benar, karena semua umat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang berdoa Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, Allahumma salih umat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad, 4 kali itu habis sholat subuh kita baca, itu berpeluang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doain umat Nabi Muhammad agar dirahmati, diampuni, diberikan solusi dalam kehidupannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tanpa terkecuali umat Nabi ini dirahmati, diampuni, diberkahi, dijadikan jalan keluar dalam segala permasalahannya. Itu namanya cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi pengen semua umatnya masuk surga. Udah itu aja. Jadi kalau kita pengen semua umat Nabi masuk surga, mudah-mudahan kita bersama Nabi. Makanya kalau ada orang yang tawuran dan sebagainya, udah kita doain aja, ya Allah bila hidayah, taufik, kekuatan dan sebagainya supaya taubat. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Syaikhani, hadis riwayat Imam Syaikhani. Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalika wa jawanin nar 70 khalifan. Siapa yang puasa, kata Nabi Muhammad SAW, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan Allah bukan harus kita perang seperti saudara kita di Gaza dan sebagainya. Jadi kita fisabilillah dalam keadaan kerja di besok, dari Senin kerja, puasa, itu fisabilillah. Atau menuntut ilmu, puasa, fisabilillah. Semua yang dikerjakan oleh hamba Allah, apabila dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah. Karena ilmu ini wajib kita pelajari, tuntut terus sampai akhir hayat kita. Jadi kalau bisa jamaah terus saja, di sini ada pengajian-pengajian, hadiri. Karena ini salah satu di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pernah masuk Masjid Nabawi, dilihat di sana ada 2 halaqah. Halaqah itu lingkaran kecil. Istilahnya apa? Ini lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini lagi ngapain? Di sini lagi nuntut ilmu. Ya, dua kalian dalam kebaikan dan pahala yang didapat semuanya utama, luar biasa. Yang satu berzikir, yang satu lagi menuntut ilmu. Tapi Nabi duduk bersama orang yang menuntut ilmu. Jadi artinya Nabi lebih memilih keutamaan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dia hidup, dia patokannya ilmu. Wah ya, kita disuruh bangun malam, akhirnya bangun malam. Ingat ada hadis Nabi Muhammad SAW, disuruh kita bangun atau disuruh kita sedekah, karena kita dengar itu ayat dan hadis Nabi tetap sedekah dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui ilmu tentang amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga orang yang udah sepuh itu nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau dapat siun gitu ya, mau ngapain lagi? Akhirnya mandiin burung setiap hari. Karena nggak tahu keutamaan sholat duha. Ada juga jamaah itu yang baru tahu ada sholat duha. Nah kemarin 50 tahun kemana aja? Jadi luar biasa. Ini makanya ilmu luar biasa. Ada juga yang nanya tentang mandi wajib. Padahal umurnya udah lewat 40. Nah kemarin mandi wajib bagaimana? Coba aja. Jadi luar biasa, ini ilmu
beda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya sebisa mungkin kita duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, orang yang duduk dan keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, dia di jalan Allah Subhanahu. Di jalan Allah itu insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya, kesehatan, semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut orang untuk menuntut ilmu. Wa talabat zawazu ain murur ala sirat fi udhiyatin fawajadtuhu fi shadaqah. Dan orang mencari itu kemudahan berjalan di atas sirat. Lalu aku dapat ini, kata ahli-ahli hikmah, itu disedekah. Disedekah ini nanti akan memudahkan orang jalan di sirat atau jembatan antara surga dan neraka. Semuanya dalam Al-Quran dikatakan illa wariduha, tidak ada seseorang yang masuk surga kecuali sebelumnya melihat neraka dulu. Makanya orang ketika berada di padang mahsyar nggak ada yang mikirin orang lain. Harta anaknya, istrinya, ibunya nggak ada dipikirin. Jadi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seorang tidak ada lagi mikirin saudaranya, anaknya, istrinya, pasangannya, semuanya sibuk mikirin dirinya sendiri. Selamat gak, selamat gak, selamat gak, selamat gak. Tidak ingat lagi dah mana istrinya. Kalau sekarang masih dicari, mana istri saya di pasar ngilang. Tahu lagi belanja banyak banget. Karena masih kita mikirin atau anak kita hilang, misalnya, naudzubillah. Anak kita misalnya kemana itu dicariin terus sampai ketemu. Di akhirat nggak ada yang mikirin orang lain, kecuali dirinya memikirkan dirinya apakah selamat apa enggak. Nah, di antara kemudahan untuk di sirat itu didapati di dalam sedekah. Zakar Suyuti as-sawabi shadaqah khamsa'an wain. Imam Suyuti itu mengatakan bahwa pahala sedekah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama, wahidatun bi asyratin wa hiya ala sahihil jism. 1 dibalas 10. Itu sedekah yang dikeluarkan kepada orang yang sehat walafiat, badannya kekar, tapi minta-minta. Nah, itu dikasih aja nggak apa-apa, tapi pahalanya cuma 10 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wahidatun bi tis'in wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Dan 1 dibalas 70 itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikeluarkan itu sedekah kepada orang buta dan orang yang kena musibah. 70. Kalau ada yang kebakaran nih, kita datang bawain aqua, bawain air mineral dan sebagainya, dibalas 70 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wahidah bitis'i mi'atin wa hiya 'ala dzil qarabah. 1 dibalas 700 kebaikan. Ini sedekah yang dikeluarkan kepada kerabat yang membutuhkan. Ada kerabat kita, saudara kita, keponakan kita, paman kita. Kita lihat kekurangan secara zahirnya, kita berikan beras, uang atau sebagainya. Itu 700 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau saudara kita yatim, itu lebih berhak lagi. Udah kerabat, yatim, miskin juga. Nah, itu jangan sampai dilewatkan. Dan ini sedekah atau infak bisa nggak sah apabila ngelewatin atau nggak taktim. Jadi agama ini harus taktim. Di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi tentang bagaimana kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ma anfaqtum min khairin. Infakkanlah di jalan Allah yang baik-baik. Apa saja yang kita beri yang baik-baik. Jangan yang udah mau basi. Udah mau basi, tahu mau basi ya?
Ini besok kasih ini kasih dia kasih. Jangan begitu. Atau yang udah ada buluk-buluk, udah ada buluk-buluk dikasih. Makanya kalau ada orang pelit tiba-tiba ngasih, jangan makan. Diperiksa dulu. Wah, tahu udah buluk. Ma'at waktu min khairin, yang baik-baik. Duit gitu juga. Duit kan ada yang lecek, ada yang bagus. Kalau ada yang lecek, ada yang bagus satu, kita cabut yang bagus. Jangan yang lecek-lecek, yang dari pasar induk. Baunya luar biasa dikasih orang. Jadi kata Allah yang baik-baik. Jamaah nerima 100.000 baru, kalau 100.000 udah lecek, senang yang mana? Baru langsung jawab yang baru. Anak kecil ini juga, makanya itu ajaran dari orang tua kita, ngasih 5.000-an ke anak kecil yang baru-baru itu dia senang luar biasa. Padahal nilainya sama dengan yang lecek. Palil walidain, yang pertama untuk orang tua, wal aqrabin, berarti yang kerabat-kerabat, wal yatama, orang miskin, orang anak-anak yatim, wal masakin, baru fakir miskin. Jadi urutannya itu lil walidain, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin. Jadi orang tua dulu. Kalau orang tua udah nggak ada, aqrabin, kerabat kita kasih. Atau kalau tidak ada juga kerabat kita kaya semuanya, orang anak yatim baru. Anak yatim itu yang ketiga. Wal masakin, orang-orang fakir miskin. Kalau kerabat kita yatim miskin juga, 3 haknya untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berinfak kepada kerabatnya itu dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidah bimi'ah alfin wa hiya 'alal abawain. Satu dibalas 100.000 kali lipat, 100 kali lipat. Yang diinfakkan kepada kedua orang tua. Orang tua luar biasa nih. Makanya kalau kita punya uang, udah berikan aja kepada semua orang tua kita. Pilih mana yang mau diambil. Itu pahalanya lebih besar daripada kita infakin 1000 janda. Lu tahu aja lah. Jadi 1000 janda kita infakin, kasih 100.000. Nah kita kasih orang tua kita lebih besar kepada orang tua kita. Makanya kalau kita orang tua meninggal dunia, nah kita infak sedekah atas nama orang tua kita. Ya Allah, atas nama orang tua saya bulan sedekahin, sedekah lagi sedekah sampai terus. Nah itu kepada orang, apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Nah, jangan sampai. Dan orang memberikan hartanya kepada orang tua itu dibalas ribuan kali lipat. Langsung kontak, nggak pakai besok lagi. Sama juga durhaka sama orang tua itu langsung dibalas. Hari itu juga, minggu itu, bulan itu juga akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu. Jadi orang tua ini keramat yang paling luar biasa. Makanya kalau kita nggak bisa berbakti, jangan nyakitin orang tua. Pokoknya buat orang tua kita senang aja. Jadi senang. Jadi semuanya senang. Apapun yang ditanya gampang mudah. Bismillah. Sebab ini cara tercepat untuk kita mendapatkan yang pertama surga. Yang kedua keberkahan hidup kita. Itu ada semua di orang tua. Di orang tua. Kalau orang tua kita udah ridho, itu insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Maka dalam hadis yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan bahwa siapa yang subuh-subuh Allah murka, lalu orang tuanya saat itu juga ridho, maka Allah yang tadinya murka juga ridho kepada orang yang tadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya malam dia judi nih, Allah udah murka banget, udah judi mabuk lagi. Terus pulang ke rumah lihat ibunya lagi kerja, dia kerjain semua, mama udah gak usah, ini kerjain semuanya. Ibunya saat itu ridho. Ini dosa yang dia lakukan kepada Allah karena ibunya ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya semalam dia tahajud 1000 rakaat, baca lemburan, khatam,
lalu baca sholawat 100.000 kali, lalu pagi-paginya dia mengecewakan dan membuat orang tuanya enggak ridho, Allah enggak ridho. Walaupun semalam tahajud 1000, kayaknya nggak ada 1000 rakaat. Ribuan rakaat, orang tuanya enggak ridho, Allah enggak ridho. Luar biasa orang tua ya. Nah, sedekah yang diberikan kepada orang tua dibalas 100.000 kali lipat. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua, udah gajian atau belum gajian kasih aja. Bahkan diperintahkan kita oleh para ulama dan guru kita minimal 2,5% dari gaji kita kasih orang tua kita atau fakir miskin dan sebagainya. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wahidah bitisni mi'ati alfin wa hiya ala alimin aw faqih. Satu dibalas dengan 900.000. Tadi berapa? 100.000. Ini 900.000 kali lipat, hampir 1 juta kali lipat. Yang diinfakkan untuk orang alim dan faqih, orang yang alim dan orang yang mengerti agama. Apalagi orang tuanya alim, mengerti agama juga. Lebih lagi untuk berhak diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang alim itu insya Allah enggak digunakan untuk nyawer. Ada nggak orang yang alim nyawer? Kalau orang nyawer udah bukan alim namanya. Lagi kesambet jin sana. Nyawer dari nyawer, atau ada yang nongkrong. Makanya dulu hadis itu dibuat dengan melihat periwayat hadisnya. Kalau dia sikoh atau dipercaya itu, maka dia termasuk hadis yang sahih. Lihat 1, 2, 3, 4 sampai 7 ke atas, 8 ke atas, dilihat di antara sikohnya itu dia nggak melihat si perawi ini pernah buka peci. Kalau pernah buka peci, turun derajat hadisnya. Nah, kalau orang yang buka peci, ganti peci dengan topi, ini mau kemana-mana nih, mau ke bioskop nih. Nggak mungkin ke bioskop pakai peci, betul? Pak Haji salah masuk. Atau ke diskotik pakai koko, pakai gamis, pakai sorban. Pak Haji mau sholat sebelah sono. Jadi orang udah bisa nilai, oh ini salah masuk nih Pak Haji. Jadi di peci, sorban, pakaian itu juga penjagaan dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan soal apa, kita menjaga. Atau yang kedua, derajat hadis turun apabila didapati orang melewatkan hadis itu pernah nongkrong di warung kopi. Nongkrong kali itu warung kopi kan ada tuh ya, sambil angkat kaki, ambil kopi, ambil merokok. Riwayat hadis jadi lemah hadisnya. Kalau kita semua riwayat hadis sekarang dari jamaah lemah semua atau palsu semua gitu ya. Nah, masing-masing kita kurang bisa menjaga. Ini kepada faqih. Wa talabun najah minan nar fil mubahat mawajadwa fi tarki syahwat, dan orang menginginkan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala didapati dengan meninggalkan syahwat yang menyebabkan orang terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya ada cara lagi, mohon maaf, bisa saya langsung keluar. Abdul Zikri